Apapun yang menyangkut BTS biasanya laku terjual. Hal itu dimanfaatkan seorang pejabat Korea yang mengaku bekerja di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk menjual sebuah topi kangol yang diklaim pernah dipakai Jungkook BTS. Ia menawarkan barang tersebut lewat sebuah situs jual beli online pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Tidak tanggung-tanggung, pejabat tersebut memasang harga 10 juta won atau sekitar 109 juta rupiah untuk topi Jungkook BTS tersebut. Demi meyakinkan pembelinya, ia juga menunjukkan ID card yang bertuliskan ID pekerja publik. Identitas itu diberikan kepada pekerja sipil yang membantu pekerjaan pejabat publik. Mereka tidak seperti pejabat pemerintah resmi yang tunduk pada undang-undang kepegawaian. Individu itu terikat pada undang-undang standar ketenagakerjaan. Pejabat itu lalu menjelaskan bagaimana ia mendapatkan topi tersebut. Menurutnya, Jungkook meninggalkan topi itu di Departemen Paspor di kantor Kementerian Luar Negeri. Jungkook meninggalkan topi itu di ruang tunggu pada tahun lalu saat BTS mengunjungi Departemen Paspor secara rahasia untuk membuat paspor diplomatik. Dia juga menjelaskan bagaimana bisa memiliki topi tersebut. Tidak ada telepon ataupun kunjungan dalam 6 bulan yang mencari barang tersebut meski telah dilaporkan ke yang bersangkutan. Jadi, orang yang menemukannya bisa memilikinya. Dalam kolom deskripsi, orang itu mengklaim bahwa bucket hat kangol itu pernah dipakai Jungkook. Barang ini sangat bisa digunakan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa kamu dapatkan dengan uang. Dia penyanyi terkenal di seluruh dunia, jadi saya prediksi nilainya akan terus naik. Di Korea Selatan, seseorang yang menemukan barang yang tertinggal wajib melaporkannya ke kantor polisi dalam 7 hari. Atau mengirimkan barang yang ditemukan ke petugas berwajib. Orang yang menemukan barang tersebut tidak otomatis bisa memilikinya bila ia terus menyimpan barang yang ditemukan tanpa melaporkannya atau bahkan jika pemiliknya tidak muncul. Setelah barang tersebut diserahkan ke polisi, tidak diketahui pasti apakah si penemu topi Jungkook itu melaporkannya ke polisi atau tidak. Karena itu, banyak yang mengkritik tindakan si penemu topi Jungkook. Sung Jae-hyun, seorang peneliti di Institut Kebijakan Peradilan Pidana Korea mengatakan, bahkan bila pegawai Kementerian Luar Negeri menghubungi Jungkook dan mendapatkan izin untuk memilikinya, tidak pantas secara moral untuk menjualnya. Terlebih lagi jika orang tersebut mencoba mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan menawarkannya seharga 10 juta won, pendapat Jae-hyun juga didukung netizen. Ini mungkin tidak ilegal, tapi ini jelas salah secara moral, tulis netizen. Netizen juga berpendapat bahwa lebih tepat bagi si pejabat untuk mengirim kembali topi itu ke HYBE, agensi yang menaungi Jungkook, alih-alih menyimpannya dan bahkan menjualnya. Mereka tahu itu topi Jungkook BTS, dia bisa mencari alamat perusahaan HYBE, juga jika dia mencari secara online. Dia seharusnya mengirimnya melalui surat atau pergi ke perusahaan dan menyuruh mereka kembali. Itu untuk Jungkook, imbuh yang lain. Sementara, sebagian meragukan klaim dari si pejabat. Aku punya topi yang sama, mungkin aku bisa bilang Jungkook memakainya juga. Di sisi lain, Jungkook BTS baru saja menyelesaikan konser gratisnya bersama ke-6 anggota lainnya, yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober tahun 2022, di Busan, Korea Selatan. Konser itu digelar untuk mempromosikan Busan sebagai tuan rumah World Expo pada 2030. Itu menjadi pertunjukan terakhir BTS sebelum mereka satu persatu menjalani wajib militer. Mereka baru akan kembali bersama pada 2025. Anggota tertua, Kim Seok-jin yang dikenal sebagai Jin BTS, akan memulai proses pendaftaran wamil segera setelah akhir Oktober. Banyak penggemar yang merasa sedih karena harus berpisah dengan idola mereka dalam waktu yang cukup lama. Namun, tidak sedikit juga yang merasa senang dan bangga karena di tengah kesibukan dan prestasi yang diberikan oleh BTS, setiap anggota dapat melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Selain ARMY yang bersedih karena BTS wamil hingga 3 tahun ke depan, hal ini juga membuat Korea Selatan dan HYBE khususnya merugi. Berdasarkan angka, Hyundai Research Institute pada 2018 melaporkan bahwa BTS berkontribusi lebih dari 3,6 miliar dolar atau 56 triliun rupiah untuk ekonomi Korea Selatan setiap tahunnya.
Hal tersebut ditaksir setara dengan kontribusi 26 perusahaan menengah Korea. Dan BTS telah menyumbangkan hingga $29,1 triliun.